Halo dan selamat datang di Jewish World Weekly di I24 News English. Saya Emily Francis dan kami kembali. Untungnya, kami kembali ke jadwal program reguler kami setiap minggu. Kami fokus pada cerita, isu, dan tokoh-tokoh yang menarik bagi komunitas Yahudi di Israel dan di seluruh komunitas Yahudi global. Dan kita mulai dengan berita utama dari dunia Yahudi minggu ini. Silahkan simak. Sebuah konser amal yang didukung pemerintah di Sydney untuk korban serangan teror di Pantai Bondi dibatalkan setelah paduan suara Hellenic Australia menolak tampil bersama Sydney Jewish Choral Society. Lebih dari setengah penyanyi Yunani dilaporkan memilih menolak penampilan bersama tersebut dengan alasan keberatan politik dan, dalam beberapa kasus, kekhawatiran akan keselamatan. Polisi Israel di Modi'in menahan Alex Sinclair, seorang pendidik kelahiran Inggris, karena kippah yang dikenakannya menampilkan bendera Israel dan Palestina sebagai simbol koeksistensi. Petugas memotong bagian bendera Palestina, menganggapnya ilegal meskipun tidak ada undang-undang seperti itu, dan mengembalikan barang yang sudah rusak tersebut kepada Sinclair. Dan akhirnya, surat-surat yang muncul dari tahun 1951 menunjukkan bahwa J.D. Salinger meminta penerbitnya untuk tidak menyoroti latar belakang Yahudi Irlandianya di sampul buku The Capture in the Rhine. Dia khawatir para pengulas akan memanfaatkan hal itu dan menjadikan latar belakangnya sebagai bahan pembicaraan yang terus diulang. Surat-surat tersebut diperoleh oleh seorang penjual buku di London dan sedang dipamerkan di Pameran Buku Antik Internasional New York. Minggu lalu, dua pria Yahudi ditusuk dalam apa yang disebut polisi sebagai insiden percobaan teror. Rekaman kamera keamanan memperlihatkan dua pria berusia 34 dan 76 tahun diserang di siang bolong di sebuah lingkungan Yahudi di London Utara. Untungnya, keduanya tidak mengalami luka serius. Tersangka diidentifikasi sebagai warga negara Inggris kelahiran Somalia yang memiliki riwayat kekerasan dan masalah kesehatan mental. Komunitas London terus terguncang akibat serangan berulang terhadap komunitas Yahudi, rumah-rumah komunitas Yahudi, serta rumah-rumah ibadah. Bergabung bersama kami sekarang dari London adalah Phil Rosenberg, Presiden Dewan Deputi Yahudi Inggris. Terima kasih telah hadir di sini meskipun sayangnya dalam situasi seperti ini. Terima kasih, Emily. Shalom. Shalom, shalom. Kami sudah banyak melaporkan sejak 7 Oktober dan seterusnya. Benar-benar ada begitu banyak kekerasan, antisemitisme di Inggris. Tapi yang satu ini benar-benar terasa sangat dekat secara pribadi. Maksud saya kami mendengar tentang ini di California Utara, di siang bolong, orang-orang dengan berani dan tanpa rasa takut, tidak peduli siapa yang melihat, mencoba melakukan sesuatu yang sangat mematikan. Benar sekali, Emily. Sejak tanggal 7 Oktober, kita telah melihat munculnya antisemitisme, baik dalam serangan-serangan pada 7 Oktober itu maupun di seluruh dunia. Dan dalam konteks kami, seperti di banyak komunitas diaspora lainnya, Anda telah melihat itu dimulai dengan slogan-slogan kebencian. Orang-orang menyerukan agar intifada menyebar ke seluruh dunia dan sebagainya. Itu juga sangat banyak terjadi secara daring maupun di kampus-kampus universitas. Lalu menjadi semakin berani. Ada serangan grafiti, kemudian serangan pembakaran, lalu serangan penusukan seperti ini. Dan tentu saja, beberapa bulan yang lalu kami mengalami serangan paling mematikan dalam beberapa abad terhadap komunitas Yahudi Inggris di Sinagoga Heaton Park di Manchester. Jadi dengan semua ini, maksud saya, apakah orang-orang benar-benar takut untuk keluar ke jalan? Saya mengerti orang-orang menutupi Magen David mereka atau memakai topi di atas kippah mereka. Tapi maksud saya, hal seperti ini pasti menambah rasa takut dan membuat orang-orang hanya ingin menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Anak-anak pergi ke sekolah, pergi ke supermarket, membeli kopi. Saya pikir ya, ada situasi ketakutan dan kemarahan. Tapi ketakutan dan kemarahan itu bukan hanya soal keselamatan pribadi. Ini tentang apa yang terjadi pada negara kita dan masyarakat kita. Dan juga pada negara serta masyarakat lain. Racun antisemitisme ini yang memicu perang yang kita ketahui di Timur Tengah sekarang juga ada di jalan-jalan kita. Dan sebenarnya kami tidak berpikir bahawa pemerintah atau masyarakat telah benar-benar merespons momen ini, momen penting ini, momen mengerikan ini yang kita alami sebagai sebuah negara dan juga masyarakat lain. Banyak warga Yahudi Inggris mengklaim bahwa pemerintah telah mengecewakan mereka, termasuk salah satu korban penusukan di Golders Green. Apakah menurut Anda itu penilaian yang adil atau memang sangat sulit untuk menyingkirkan calon teroris? Saya pikir pemerintah kesulitan untuk menghadapi situasi baru ini. Pemerintah tentu saja telah melakukan banyak hal penting dan bermanfaat. Anda tahu, mereka telah berulang kali meningkatkan pendanaan untuk mendukung keamanan institusi kami dan kami berterima kasih atas hal itu.
Kami telah melihat peningkatan kehadiran polisi yang sangat penting. Kami berterima kasih kepada polisi. Dan tentu saja, polisi merespons dengan sangat cepat terhadap insiden ini dan mencegah hal-hal yang lebih buruk terjadi. Tapi saya rasa pemerintah belum sepenuhnya memahami tantangan saat ini. Seperti yang saya katakan, ini bukan hanya serangan terhadap komunitas Yahudi Inggeris, tapi juga terhadap Inggeris itu sendiri. Yang kita butuhkan sekarang adalah beralih dari sekadar pelindungan menjadi pencegahan dan dari bertahan menjadi menyerang. Para antisemit ingin membuat harga yang harus dibayar kerana menjadi orang Yahudi makin tinggi. Kita harus membuat harga yang harus dibayar kerana bersikap antisemit makin tinggi. Dan itulah yang kami serukan kepada pemerintah dan juga masyarakat luas untuk lakukan. Apa yang bisa mereka lakukan? Nah, ada beberapa hal. Maksud saya, pertama-tama, mereka perlu menetapkan kelompok seperti Korps Garda Revolusi Islam Iran sebagai organisasi teroris. Dan kita tahu bahawa peristiwa serupa juga terjadi di Australia yang pada akhirnya dikaitkan kembali ke Iran. Jika terbukti Iran berada di balik ini, maka jelas duta besarnya harus diusir dan kedutaannya ditutup. Kita tidak bisa membiarkan negara asing membawa kebencian ke negara kita. Selain itu, kita perlu melihat tindakan tegas terhadap slogan-slogan kekerasan, retorika kekerasan yang telah memicu aksi kekerasan dalam unjuk rasa dan di kampus-kampus universitas. Demikian juga para musisi yang tampaknya merayakan kelompok seperti Necap yang memuji Hizbullah dan Hamas serta orang-orang seperti Bob Vylan yang menyerukan kematian bagi IDF atau siapapun atau menyebarkan kebencian terhadap mantan majikan Yahudi. Hal-hal seperti ini memiliki konsekuensi dan harus ada tindakan nyata di baliknya. Dan tentu saja kita perlu melihat tindakan nyata terhadap ekstremisme Islamis di komunitas kita. Kamu tahu, saya sangat senang dan saya harus mengatakan ini, banyak rekan Muslim yang menghubungi, membuat pernyataan dan itu sangat saya hargai. Itu adalah tanda perlawanan terhadap orang-orang yang ingin memecah belah kita. Tapi kita tahu bahawa ada para penyebar kebencian, ada ekstremis yang menjadi ancaman bukan hanya bagi kita tapi juga bagi beberapa pemimpin Muslim moderat dan mereka harus ditangani baik di dalam komunitas maupun dengan penegakan hukum secara penuh. Dan seperti yang kamu katakan, coba jelaskan lebih lanjut tentang itu. Saya tahu kalian semua telah berusaha untuk bertemu dengan berbagai pemimpin Muslim. Saya membayangkan dialog itu penting. Itu tidak berarti bahwa semua orang menjadi radikal. Tapi saya membayangkan apakah mereka juga khawatir tentang meningkatnya kekerasan yang memengaruhi mereka yang cinta damai dan hanya ingin hidup sebagai warga negara Inggris? Tentu saja. Kamu tahu, ketika kami bertemu dengan para pemimpin Muslim dan terutama ketika kami mengumumkannya ke publik, kebencian yang diarahkan bukan hanya kepada kami tetapi terutama kepada mereka itu luar biasa. Ada kebobrokan nyata di komunitas mereka. Jadi orang-orang yang ingin melakukan hal yang benar justru dipaksa untuk bersembunyi. Dan ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Salah satu target terbesar dari ekstremisme Islamis adalah umat Muslim itu sendiri. Dan kita telah melihat itu di seluruh Timur Tengah, baik itu ISIS maupun Republik Islam Iran. Sebagian besar korban mereka adalah Muslim. Dan mereka menargetkan Muslim yang tidak melakukan apa yang mereka inginkan, yang tidak mengikuti agenda kekerasan dan kebencian mereka. Jadi kita perlu berupaya memperkuat seruan moderat dan melawan para ekstremis dengan keras. Kerana tidak ada alasan bagi kita untuk tidak rukun. Kita seharusnya bisa rukun. Tapi ada orang-orang yang mencuba memecah belah kita. Kita harus melawan itu. Baiklah, terima kasih banyak penjelasan yang sangat baik dan jelas. Phil Rosenberg, Presiden Dewan Deputi Yahudi Inggris. Terima kasih Emily, saya Israel Kai. Saya Israel Hai. Israel menyambut kelompok khusus imigran baru, Olim Hadashim, lebih dari 250 anggota komunitas Bnai Menashe dari India. Komunitas ini diyakini merupakan keturunan dari suku Menashe dalam Alkitab, yang merupakan putra dari Yusuf. Selama pengasingan kuno, mereka diyakini menjadi salah satu dari suku-suku Israel yang hilang. Dan sekarang pemerintah Israel memutuskan tahun lalu untuk membawa hampir 5.000 orang ke Israel untuk tinggal di sana. Dan sisanya ada sekitar 7.000 orang yang masih tinggal di India. Gelombang pertama sekitar 4.000 orang tiba pada tahun 90-an. Dan di sini untuk membicarakan kesempatan dan momen yang sangat menggembirakan bagi komunitas ini adalah Isaac Tanjom, Direktur Eksekutif Degel Menashe, yang berarti bendera Menashe.
Jadi saya tahu betapa bangganya komunitas Anda. Dan selama bertahun-tahun ini memikirkan berabad-abad upaya untuk bisa sampai ke Tanah Suci. Ceritakan kepada kami, mengapa ini sangat besar? Artinya karena begitu banyak orang disambut saat ini. Ya, Alia sudah berlangsung selama lebih dari 30 tahun terakhir ini, tapi berjalan secara perlahan dan bertahap, Anda tahu. Dan masalahnya adalah, seperti yang Anda tahu, kami telah meminta pemerintah karena banyak orang terpisah dari keluarga mereka, Anda tahu. Dan dalam sekitar 20 tahun terakhir, seperti yang Anda tahu, tidak terlalu banyak orang yang datang ke sana. Hanya sekitar beberapa ribu, mungkin 3.000 orang Anda tahu. Jadi, dan populasi kami juga tidak terlalu besar. Jadi kami hanya meminta kepada pemerintah. Dan tentu saja, setelah waktu yang sangat lama, seperti yang Anda tahu, melobi terus-menerus, akhirnya permintaan itu dikabulkan. Dan tentu saja, kami harus berterima kasih kepada kementerian dan lembaga terkait karena telah mempercepat proses ini, yaitu menyatukan kembali keluarga-keluarga. Ya, maksud saya mempercepat di masa sekarang, tapi kalau kita lihat kembali ke belakang, sudah berapa lama hal ini berlangsung? Itu menjelaskan kenapa sejarahnya sangat menarik. Saya tahu ini sudah berlangsung lama. Dulu saya pernah membawakan acara bernama Tanah Suci Terungkap. Jadi saya pernah mendalami hal ini. Tapi ini sudah sejak abad ke-8 sebelum Masehi ketika pengasingan pertama terjadi. Saat itulah diyakini bahwa komunitas ini berasal dari masa itu ketika sampai ke India. Apakah kamu mempelajari semua tentang itu dan tetap terhubung dengan kisah-kisah Alkitab? Jadi, intinya kita harus memahami satu hal. Yudaisme Alkitabiah, seperti yang kita kenal. Sebelum Yudaisme Rabbinik masuk, sisa-sisanya, kamu tahu, tetap ada bersama kami. Keyakinan tertentu dan leluhur, kamu tahu, dan hal-hal tertentu seperti, misalnya, festival-festival seperti Hari Perayaan dari Timur, dan hal-hal seperti itu, kamu tahu, banyak hal yang serupa. Jadi hal ini semacam, kamu tahu, membuat kami tetap bertahan. Dan ketika, misalnya, sekitar 150 tahun yang lalu, ketika para misionaris Inggris datang membawa Alkitab, kami melihat banyak persamaan. Dan kami memutuskan bahwa seperti ini mungkin kemungkinan besar inilah asal-usul kami, dan kami harus tetap setia padanya. Jadi itulah yang memulai perjalanan kami kembali ke Yudaisme. Jadi, jelaskan pengalaman berada di sini. Kamu tahu, aku sudah punya kesempatan untuk bertemu. Kamu tahu, banyak orang. Bagaimana penyesuaiannya secara keseluruhan? Apakah ada komunitas yang erat di lingkungan yang sama, di mana kamu bisa mempertahankan tradisi khusus milikmu sendiri? Masalahnya adalah, kamu tahu, di sini segalanya tidak selalu mudah, terutama bagi seseorang yang baru datang. Kami datang sekitar 20 tahun yang lalu. Dan pada awalnya, kami benar-benar mengalami masa yang sangat sulit untuk belajar bahasanya, menyesuaikan diri dengan budayanya. Kamu tahu, semua hal itu. Ya. Kami berasal dari komunitas Asia yang sangat kental budaya kesukuannya. Kamu tahu, di mana ikatan keluarga masih sangat kuat. Dan kamu tahu, orang-orang, kamu tahu, pada dasarnya bergantung pada cara-cara tradisional. Apa ya namanya? Sistem untuk menopang keluarga. Dan begitulah semuanya terjadi. Tapi kemudian perlahan-lahan kami belajar cara hidup orang Israel. Dan inilah kami sekarang. Dan saya pikir ini juga akan menjadi tantangan besar bagi orang-orang baru ketika mereka datang. Tapi intinya adalah kami, pemerintah dan lembaga, dan tentu saja kami yang sudah ada di sini akan siap membantu setiap dari mereka. Luar biasa. Terima kasih banyak Ishak sudah berbagi perjalanan ini. Dan saya yakin kamu akan menyambut para pendatang baru dengan hangat. Terima kasih banyak, Emily Francis. Dadah. Ribuan orang dari luar negeri datang ke Israel setiap tahun dengan niat untuk bergabung dengan tentara. Banyak diantaranya bahkan tidak memiliki anggota keluarga di sini. Satu organisasi yang ikut serta dalam upacara hari peringatan pertama untuk prajurit tanpa keluarga berharap dapat mempermudah transisi ke dalam tentara Israel dan kehidupan di Israel. Berikut informasi lebih lanjut dari Joe Ground. Ada sekitar 170.000 tentara di militer Israel. Hampir 5% dari mereka adalah tentara yang bertugas tanpa keluarga. Pemuda dan pemudi yang datang ke Israel dari luar negeri untuk bertugas di militer Israel. Jadi sebenarnya saya berasal dari Boston, Massachusetts. Anda tahu, ini tidak terjadi dalam semalam. Saya juga punya ikatan yang kuat dengan Israel lewat keluarga saya. Ini adalah pemahaman bahwa kita sebagai orang Yahudi, dimanapun kita berada di dunia, Israel adalah rumah kita.
Pindah ke negara baru manapun bisa jadi sulit, tetapi bergabung dengan tentara di negara asing dengan bahasa baru bisa sangat menakutkan dan kadang-kadang terasa sepi. Menurut saya, momen besar setidaknya bagi saya adalah tepat sebelum Anda akan pulang dan teman-teman Anda berbicara tentang betapa senangnya mereka akan bertemu orang tua dan keluarga mereka, dan mereka sudah merencanakan makan malam Sabat bersama misalnya. Dan saya tahu bahwa saya akan pulang ke rumah yang kosong, di mana tidak ada satupun anggota keluarga saya yang menunggu saya. Levi bergabung dengan militer Israel pada tahun 2019. Ini bukan bagian dari perjalanan hidupnya, karena dia baru saja menemukan akar Yahudinya. Saya berasal dari Belanda dan saya tumbuh di rumah yang sangat, bisa saya katakan, tradisional. Tidak terlalu religius, tapi sangat Belanda tanpa pengaruh Yahudi sama sekali. Lalu, saat saya berusia 17 tahun, saya mengetahui bahwa saya juga memiliki keturunan Yahudi dari pihak ibu saya, yang sebenarnya adalah rahasia keluarga yang hilang selama perang, dan nenek buyut saya setelah perang tidak pernah menceritakan bahwa dia sebenarnya adalah seorang Yahudi. Jadi setelah kami mengetahuinya, perjalanan kami pun dimulai. Baik selama maupun setelah dinas militer, para prajurit yang lahir di luar negeri menghadapi serangkaian hambatan dalam berasimilasi ke dalam kehidupan di Israel. Menjadi tentara yang bertugas tanpa keluarga memberi Anda banyak wawasan tentang apa yang kurang, karena Anda tidak tahu sampai Anda membutuhkannya. Misalnya, seorang pengacara untuk meninjau kontrak atau penjamin, seseorang yang menandatangani untuk Anda, seperti orang Israel pada umumnya yang memiliki orang tua mereka. Tapi tentara tunggal tidak memiliki itu. Inilah sebabnya, setelah menyelesaikan tugas militernya pada tahun 2019, Max ingin menciptakan sebuah layanan yang akan membantu tentara yang bertugas tanpa keluarga menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar medan tempur, yang disebut Growing Wings. Tujuannya adalah untuk mendukung mereka yang berada dalam situasi serupa dengannya, membantu dalam hal tempat tinggal, dukungan emosional, dan rasa kebersamaan. Seperti yang dikatakan oleh para prajurit yang bertugas tanpa keluarga untuk para prajurit yang bertugas tanpa keluarga. Jadi, apa yang telah kami ciptakan di sini adalah semacam pusat, di mana para prajurit yang bertugas tanpa keluarga bisa menghubungi kami, dan mereka bisa memberitahu kami apa masalah mereka, apa yang sedang mereka hadapi. Kami akan menghubungkan Anda dengan organisasi atau orang yang akan membantu menyelesaikan masalah itu. Dan kami akan menindaklanjuti dengan Anda setelahnya, untuk memastikan Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Salah satu orang pertama yang terlibat dalam program ini adalah Levi, yang setelah melihat organisasi ini secara langsung, naik pangkat menjadi manajer komunitasnya. Saya sedang mencari solusi tempat tinggal. Saya tidak punya tempat untuk tinggal. Jadi saya mendatangi Max dan saya berkata, bisakah kamu membantu saya? Saya akan masuk wajib militer dalam 2 minggu dan saya tidak punya tempat tinggal. Dan dia menempatkan saya di sebuah apartemen bersama prajurit lain yang bertugas tanpa keluarga. Dan saat itulah saya mengerti bahwa ini adalah program khusus, di mana mereka juga melakukan tindak lanjut dan memastikan bahwa kamu baik-baik saja, serta memberikan komunitas yang saya cari. Orang lain yang terlibat dalam program ini adalah Ariel Lublina, seorang warga negara Brazil yang bertugas bersama Max. Dia bertindak sebagai mentor bagi prajurit muda yang bertugas tanpa keluarga, membantu mereka dalam perjalanan edukasi ke Polandia. Dia tewas di jalur Gaza pada bulan Agustus tahun lalu. Pada upacara hari peringatan pertama Israel yang didedikasikan untuk para prajurit yang bertugas tanpa keluarga, yang diadakan bersama dengan beberapa LSM yang membantu para prajurit yang bertugas tanpa keluarga, termasuk Growing Wings, Max meletakkan karangan bunga atas nama Ariel dan ribuan prajurit yang bertugas tanpa keluarga yang telah mengorbankan hidup mereka untuk Israel. Ini termasuk Josh Boone, penembak jitu kelahiran Idaho yang akrab dipanggil Bear Jew, yang mengakhiri hidupnya sendiri pada bulan Januari tahun ini. Pasangannya Karen meletakkan karangan bunga pada acara tersebut untuk mengenangnya. Saat Israel bergulat dengan pandemi pasca trauma, Max berharap bisa menangani akar masalahnya sebelum semuanya semakin memburuk. Sebagai sebuah negara, kita sering membicarakan tentang kesehatan mental. Dan kamu tahu, saya benar-benar menekankan pentingnya komunitas dan memiliki teman. Seseorang yang peduli pada kamu. Entah itu sekedar menanyakan kabar, atau kamu tahu, hanya menelpon untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Itu bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Inti dari semuanya adalah komunitas. Setiap tahun, ribuan orang asing mendaftar di IDF, sebuah pengalaman yang sulit dipahami banyak orang, kecuali mereka juga pernah mengalaminya. Dan Growing Wings ingin pengalaman unik setiap orang menjadi kekuatan bersama mereka. Istilah lone soldier menggambarkan keadaan saat kamu merasa sendirian, dan komunitas adalah cara untuk keluar dari itu. Jadi ini benar-benar inisiatif dari dalam komunitas, pemberdayaan dari dalam komunitas, karena semuanya dilakukan antar sesama secara setara. Kamu tahu, saya di sini untuk membantumu, karena ketika saya membutuhkan bantuan, ada seseorang yang membantu saya. Tidak diragukan lagi, kita semua di Israel sedikit kehilangan akal selama sebulan terakhir perang. Tapi tamu kita berikutnya akan membuat semua kecemasan kita hilang. Tolong sambut mentalis Michael Saman. Halo, halo.
Terima kasih sudah mengundang saya. Selamat datang. Saya sangat senang sekali bertemu denganmu. Dan pertama-tama, kamu punya latar belakang yang menarik. Aku tahu kamu tumbuh besar di sini, orang tuamu juga, dan sekarang kamu tinggal di New York. Sejak itu aku pindah ke sini. Aku lahir 3 bulan setelah mereka melakukan aliyah. Dan sekarang aku tinggal di New York. Aku tinggal di kota besar di Manhattan. Jadi aku senang datang ke sini. Itu luar biasa. Jadi bagaimana minatmu pada hal ini mulai muncul saat kamu masih kecil di sini? Jadi ini agak menarik. Seseorang yang katakanlah musikal, mereka tidak tahu, mereka tidak menyadari, oh aku berbakat dalam musik. Itu seperti terlihat dari luar ketika orang-orang menyadari, oh dia anak yang musikal, dia suka bermain musik atau hal-hal seperti itu. Jadi saya rasa saya bisa melakukan beberapa hal tertentu. Saya pikir, oh itu keren, saya bisa memprediksi beberapa hal, atau bisa menebak beberapa hal. Dan saya pikir, begitulah cara melakukan sulap, karena saya pernah melihat orang melakukan sulap. Dan saya pun tertarik dengan sulap. Dan baru setelah aku menekuni sulap, orang-orang di dunia sulap memberitahuku, kamu bisa melakukan mentalisme yang sebenarnya. Kenapa kamu tidak mencoba itu? Dari situlah saya mulai beralih. Nah, seperti itu. Jelaskan karena ada perbedaan besar antara menjadi seorang ilusionis, mentalis, dan pesulap. Orang-orang suka menganggap semuanya sama, padahal sebenarnya sangat berbeda. Apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang mentalis? Jadi seorang mentalis itu berbeda dengan pesulap. Saya akan bilang ini adalah sulap pikiran. Jadi ini sangat berkaitan dengan bagaimana orang berpikir. Jadi saya banyak bekerja dengan bahasa tubuh orang, ekspresi wajah, pola, psikologi, dan elemen-elemen tertentu. Jadi ini seperti mempelajari bagaimana cara kamu berpikir. Saya bilang ke orang-orang, saya tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tapi saya belajar bagaimana cara kamu berpikir. Karena itu, saya bisa membaca pikiranmu dan memberitahu apa yang kamu pikirkan. Itu seperti sebuah kombinasi lengkap. Dan sulap itu pada dasarnya adalah kecekatan tangan dan membuatmu melihat ke satu arah, sementara saya melakukan sesuatu di tempat lain. Kamu tahu, itu semua adalah... Ini adalah hal yang berbeda yang membuat orang berpikir setelahnya. Bukan seperti, oh dia mengeluarkan kelinci dari topi. Menarik sebuah pikiran itu sedikit berbeda dengan menarik seekor kelinci. Jadi ini menyenangkan. Maksudku, jelas kamu masih muda dan kamu memanfaatkannya sebaik mungkin dengan channel YouTube-mu dan mencoba bekerja sama dengan seseorang. Instagram, YouTube ya, di platform-platformmu. Tapi seperti Andrew Garfield, maksudku kamu juga bisa membuat mereka tercengang. Semua orang, kami berusaha masuk ke pikiran semua orang. Aku akan mencoba sesuatu denganmu. Jadi misalnya, katakanlah, kamu kidal atau tangan kanan? Tangan kanan. Jadi aku bawa dadu kecil di sini kan? Jadi aku ingin memastikan kamu bisa melemparkannya beberapa kali, memastikan ini dadu biasa yang normal. Sekarang yang ingin aku minta kamu lakukan adalah memasukkannya ke dalam gelas. Seperti menggulirkannya atau hanya menjatuhkannya saja? Kamu bisa menjatuhkannya, terserah kamu. Dan aku ingin kamu melemparkannya beberapa kali sampai kamu puas dengan salah satu angkanya. Jadi lihat angkanya. Aduh, apa artinya itu? Ya. Jadi setelah kamu memasukkannya, Oke. jadi letakkan tanganmu di atasnya. Kamu bisa melakukan ini dan mencampurnya, lalu lihat angkanya. Lalu lihat angkanya. Oke. Kalau kamu sudah puas dengan angkanya, kita bisa pakai angka itu. Kalau kamu ingin berubah pikiran, kamu bisa memilih angka yang benar-benar berbeda. Aku senang dengan amazing. Jadi kamu bisa letakkan di samping. Jadi aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Itu di sisi lain. Dan aku punya beberapa amplop. Bisakah kamu mengocoknya? Mengocok. Seperti mencampurnya. Aku suka mengocok kartu dan melakukan bridge shuffle. Dan kakekku yang mengajariku itu. Luar biasa. Itu seperti... Aku suka kartu. Aku punya kartu. Jadi misalnya kamu membuat dadu, kamu punya angka dan kamu mengocok amplopnya. Dan kamu bilang kamu bertangan kanan kan? Ya, jadi aku akan menyebarkan ini di sini. Aku akan melakukannya seperti ini. Dan aku akan menandai amplop-amplopnya dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dan terakhir 6. Dan aku akan langsung meletakkannya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita punya beberapa amplop di sini. Sekarang, aku ingin sedikit berimajinasi. Jadi aku ingin kamu bisa menutup matamu jika perlu, dan bayangkan tempat manapun di dunia. Jadi, bisa saja sebuah negara, bisa sebuah kota, bisa di mana saja. Tapi tempat yang pernah kamu kunjungi di masa lalu. Sekarang, ini adalah pertama kalinya aku memintamu untuk memikirkan hal ini. Tentu saja. Kita sudah tidak punya waktu lagi. Aku benar-benar sedang memikirkan sebuah nama. Nama sebuah tempat. Iya. Dan, saya ingin kamu membayangkan, kamu sedang berjalan di jalan. Bisakah kamu memberitahu kami di mana tempat itu? Di mana lokasinya? Oh, katakan dengan lantang. Apa itu? Iya, kota Ski, Colorado. Di kota Ski, Colorado, kamu sedang berjalan. Iya. Lalu kamu melihat sebuah segitiga besar. Iya. Saya ingin kamu membayangkan segitiga itu di udara. Tiba-tiba, kamu melihat sebuah gambar di dalamnya. Gambar itu langsung muncul di pikiranmu. Kamu punya sebuah gambar di benakmu. Jadi saya ingin kamu memikirkan gambar itu. Dan saya akan membuat ini.
kita akan mewujudkannya. Jadi saya akan menggambar seperti segitiga besar di sini. Seperti itu saja. Kamu pasti juga jago main Pictionary. Tapi aku akan memberimu spidolnya. Dan aku ingin kamu menggambar gambarmu di dalam segitiga. Apapun itu, aku akan memalingkan muka. Aku juga bisa melihat, tidak apa-apa. Tapi oke, jadi kamu punya. Luar biasa. Dan kamu bisa memegangnya dekat denganmu. Pegang seperti ini. Asal kamu tidak memegangnya seperti pena Presiden Trump. Tidak, spidol besarnya itu. Sebelum kamu tunjukkan kepada kami, sebelum kamu tunjukkan apa yang baru saja kamu lakukan di sana, kamu menggulirkan koin 10 sen kan? Lalu kamu mengocok amplop-amplopnya. Menyuliskan nomornya. Jadi ada begitu banyak pilihan, lalu kamu mengambil dari yang kanan. Kita sudah selesai. Nah, jadi kita sudah melakukannya berkali-kali kan? Ini gila. Jadi kita akan mulai dengan angkanya. Angka berapa yang kamu pilih? Katakan dengan lantang. Ya, 1. Nomor 1. Oke, jadi nomor 1, saya akan dorong ke depan seperti itu. Dan saya akan lakukan ini. Saya akan tunjukkan sesuatu yang gila. Kalau nomor 2, saya bisa merobeknya. Kamu bisa lihat tidak ada apa-apa di dalamnya. Benar. Kita punya nomor 3, di dalamnya juga tidak ada apa-apa. Oke. Nomor 4. Tidak terlalu mengesankan. Semuanya tidak ada isinya. Tapi lihat ini. Saya tunjukkan saja untuk membuktikan bahwa ini kosong, kosong, kosong. Lalu Anda memilih gambar, sesuatu yang tiba-tiba terlintas di pikiran Anda. Ya. Dan kemudian Anda juga memilih nomor 1. Iya. Bisakah Anda tunjukkan kepada kami semua gambar yang Anda pilih? Sebuah hati. Sebuah hati. Sebuah hati di dalam segitiga dengan angka di tempat acak di dunia. Saya akan bilang, ini gila. Ya ampun. Lihat, di dalam kita punya selembar kertas. Kamu sebenarnya bisa melakukan apa saja di dunia ini. Aku terkejut. Ya ampun. Bisa kamu angkat? Angkat, ayo. Baiklah, orang ini bukan main-main. Wow. Ini dia. Dan menurutku alasan kamu memilih hati adalah karena aku punya wajah tanpa ekspresi. Ya, itu yang semua orang katakan. Semua orang pikir mereka punya wajah tanpa ekspresi. Tapi bukan pilihan itu yang jadi petunjuknya. Maksudku, aku tidak terlihat terlalu bersemangat tentang itu. Jadi ini tidak selalu tentang yang satu itu. Ini tentang kamu merasa senang dengan nomor 1. Ada kemungkinan kamu senang dengan angka tertentu. Seperti, ya, mereka bilang, aku banyak menggunakan bahasa tubuh. Ekspresi wajah. Dan banyak pola. Jadi, orang-orang tertentu akan lebih cenderung memilih angka tertentu dan hal-hal tertentu. Jadi, misalnya kamu melihat angka 3. Kamu mungkin tidak akan sepuas itu di angka 1. Begitu kamu melihat angka 1, kamu langsung merasa, oke, itu angka pilihanku. Jadi biasanya pilihannya 1 atau 6. Karena orang-orang suka angka yang berada di tengah. Jadi ini keren banget. Apakah kamu pernah salah? Itu kadang terjadi, tapi saya sangat pandai menutupinya. Nah, seperti itu. Kita harus menutupi untuk mengatasinya. Kamu tahu, itu sering terjadi di atas panggung. Kadang-kadang kamu tampil di acara kecil, berbicara dengan orang-orang, tapi lalu kamu tampil di depan 2.000 orang dan kamu berpikir, aku nggak boleh melakukan kesalahan di atas panggung. Kamu harus punya jalan keluar. Kamu harus nggak terlalu banyak mikir. Kita harus begitu. Iya, itu gila banget. Wah, luar biasa. Bagus buat kamu. Dan teruslah berkarya dengan baik. Luar biasa. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Terima kasih. Dan itu saja untuk episode Jewish World Weekly minggu ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Kamu juga bisa mengunjungi saluran YouTube kami, serta situs web dan platform media sosial kami untuk menonton episode ini maupun episode lainnya. Dan kami sangat senang bisa kembali dan berharap semuanya tetap aman dan tenang, sehingga kami bisa terus hadir setiap minggu dan membawakan kabar positif. Terima kasih sekali lagi. Inshalom dari Tel Aviv.